Presiden Prabowo Subianto memastikan kelanjutan megaproyek Ibu Kota Nusantara atau IKN, yang akan dijadikan Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Kepastian ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang diundangkan pada 30 Juni 2025. Belai tersebut menyebut bahwa perencanaan, pembangunan kawasan, dan pemindahan ke IKN dilakukan untuk mendukung terwujudnya Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Muhammad Kodari, menjelaskan, istilah Ibu Kota Politik menekankan fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan. Target 2028 adalah tersedianya fasilitas lengkap untuk 3 unsur kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kodari menekankan, pembangunan hanya eksekutif tidak cukup. Jika hanya ada istana negara, pemerintah tidak bisa mengadakan rapat atau sidang secara lengkap. Dengan tersedianya ketiga lembaga, IKN dapat berfungsi penuh sebagai pusat pemerintahan. Keputusan ini memunculkan pertanyaan di DPR. Komisi 2 berencana meminta penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dasar penetapan istilah Ibu Kota Politik, termasuk apakah penyebutan ini memerlukan penyesuaian Undang-Undang IKN atau cukup menggunakan aturan yang ada. Anggota Komisi 2 DPR, Mardani Alisera dari fraksi PKS, menegaskan perlunya definisi yang jelas, karena jenis-jenis ibu kota belum diatur dalam perundang-undangan. Ia juga mengingatkan agar penetapan Ibu Kota Politik tidak menimbulkan pemborosan, dan menilai Presiden Prabowo sejauh ini sudah melakukan efisiensi dalam pembangunan. Kodari menegaskan, tujuan IKN sebagai Ibu Kota Politik bukan berarti akan ada Ibu Kota Ekonomi, Budaya, atau jenis Ibu Kota lain. Intinya, IKN difungsikan sebagai pusat pemerintahan yang lengkap. Dengan target 2028, ketiga lembaga negara akan memiliki fasilitas untuk menjalankan tugasnya, sehingga proses administrasi dan sidang negara dapat berjalan lancar. Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan IKN akan menjadi pusat pemerintahan yang modern dan terintegrasi, menampung ketiga pilar kekuasaan negara, sekaligus memastikan pembangunan ibu kota baru berjalan sesuai rencana dan efisiensi yang diharapkan. PLN UIPSBU lakukan sosialisasi besaran kompensasi ROW jaringan 150 kV Blang PD Tapak Tuan guna hadirkan listrik untuk rakyat. UP2B Kaltimra, pastikan keandalan listrik untuk rakyat melalui strategi operasi adaptif dan skema pertahanan sistem.